Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengestimasi tabel bab 16 dari bukunya Gujarati. Jadi yang pertama-tama kita harus mengcopy dulu. Ada di sini ada 4 variabel variabel ya, variabel terikat C. Yang awalnya C kita ganti jadi TC karena nanti bakal kalau dia tetap C bakal tabrakan dengan konstanta. Selanjutnya ada Q, PF dan LF. Jadi kita copy dulu semuanya. Di atas sampai bawah, kita copy, kita ke eViews, selanjutnya kita buat work file yang baru. Ctrl N, work file strukturnya kita balance panel, frekuensinya tahunan, mulainya dari 1970 sampai dengan 1984. Cross sectionnya kita pakai 6, karena ada 6 cross section tadi. Oke, kita klik OK, selanjutnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita klik Quick, Empty Group, dan kita salin hasil dari yang kita copy tadi, dari data bab 16. Oke, sudah kita copy, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan estimasi dengan klik Proc, Make Equation, konstantanya kita pindah ke samping di antara TC dan Q, kita klik OK. Oke, ini hasil dari estimasi CHAM atau Common Model ya. Kita beri nama saja CHAM. Kita tes hasilnya. Ini hasil yang sudah saya buat sebelumnya ya. Saya sudah melakukan perhitungan untuk tesnya. Jadi ini hasilnya, total semuanya. Kita lakukan tes. Apakah hasilnya sama? Kita lihat, ternyata hasilnya sama. Benar ya? Ini untuk CHAM. Selanjutnya dari hasil CHAM ini, kita klik objek, kita klik copy objek, kita klik estimate. Nah, di estimate ini, panel optionnya itu kita ubah dari non ke fix. Kita klik OK. Jadi ini hasil dari FEM atau fix model. Kita lihat FEM, hasilnya sama ya, probabilitasnya. C-nya itu 0,0008. Selanjutnya kita beri nama, ini FEM, fix model. Klik OK. Ini kita hapus saja. Dari FEM ini, kita klik objek, kita copy lagi, kita estimate, panel optionnya kita ubah ke dari fix ke random. Dan ini namanya RAM. Kita klik nama, kita ubah namanya jadi RAM. Kita klik OK. Ya, ini hasil dari RAM kita tes. Apakah sama probabilitasnya? Probabilitasnya sama ya. Jadi ini benar. Ya, jadi ini hasil estimasi dari CM, FEM, dan RAM. Ini nih. Ya, ini hasilnya. Oke, selanjutnya jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian Houseman. Itu di RAM. Dengan cara klik View, klik Fix atau Random Effect Testing, kita klik yang Houseman Test. Oke, jadi di sini bisa kita lihat C-square-nya itu ada 49,6199687 dengan probabilitas 0,00. Yang dimana jika probabilitas kurang dari 0,05, yang artinya model yang terbaik yang bisa kita ambil dari Houseman Test ini adalah yang FEM, karena probabilitasnya itu di bawah 0,05. Jadi karena kita sudah tahu model apa yang terbaik, yaitu adalah model FEM,
Jadi kita akan melakukan pengujian Oke, sorry. Jadi kita akan melakukan pengujian asumsi klasiknya di model FEM karena dari Houseman test tadi bisa kita lihat kalau FEM ini model yang terbaik yang bisa kita pilih. Oke, selanjutnya dari Houseman test bisa kita ambil kesimpulan bahwa model yang terbaik adalah model dari FEM atau fixed model. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama itu adalah uji normalitas. Pertama kita klik view, residual, dan normality test histogram. Di sini bisa kita lihat probabilitasnya yaitu di atas 0,05, yang mana untuk uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, untuk model FEM ini dia lolos karena probabilitasnya itu di atas 0,05. Oke, karena di sini uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas lolos. Di sini probabilitasnya 0,05 seperti yang saya bilang, di atas 0,05 yang berarti normalitas tersebar secara normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolonialitas. Jadi untuk uji multi, pertama-tama kita ini ubah dulu seperti biasa, ubah ke frame lagi. Untuk uji multi, yang pertama-tama kita harus menggabungkan semua variabel bebasnya dari key, PF, dan key, PF, key, PF, RF. Kita klik kanan, kita open sebagai equation. Jadi untuk mencari multi, kita harus menggunakan metode VIF, yang mana masing-masing variabel bebasnya kita ubah ke VIF dulu. Yang pertama kita akan mencari variabel key dengan cara konstantanya kita ubah ke setelah key. Kita klik OK. Jadi ini variabel VIF key. Kita lihat apakah hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Jadi ini benar. Kita klik name aja. Kita ubah menjadi VIF key. Selanjutnya dari hasil VIF key ini kita klik objek, kita klik copy objek, kita klik estimasi, kita ubah. Jadi kita sekarang akan mencari VIF dari PF. Sama seperti kita tadi, PF, C, key. Kita klik OK. Ini hasil dari VIF PF. Coba kita lihat hasilnya apakah sama. Hasilnya sama ya, VIF PF. Kita ganti namanya dulu, jadi VIF PF. Kita klik OK. Selanjutnya dari VIF PF ini kita klik objek, kita klik copy objek, kita klik estimate, dan sekarang kita akan mencari yang LF. LF, C, I, E. Kita klik OK. Ini hasilnya, kita lihat hasilnya sama ya. Untuk VIF LF, kita name, kita ubah menjadi VIF LF. Kita klik OK. Jadi ini hasil VIF dari masing-masing variabel bebas. Ada LF, PF, dan key. Oke, selanjutnya dari hasil VIF ini, VIF masing-masing variabel. Oke, jadi dari hasil VIF-nya ini, kita copy semua R square-nya.
Kita pindah ke Excel. Kita buat sheet baru aja. Installation. R-square-nya masing-masing variabel kita copy di sini. Yang pertama itu 50, kita copy. Selanjutnya PF, selanjutnya ada LF. Oke, selanjutnya untuk mencari hasil VIF-nya, kita klik di sini dulu hasilnya. VIF. Kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 kurang ini tutup kurung, enter. Oke, jadi ini tadi hasil dari VIF-nya. Ya, ini semua hasil dari VIF-nya. Jadi karena VIF-nya ini di bawah 10, yang berarti multi koliniaritasnya itu rendah. Jadi untuk uji multi data ini lolos ya karena di bawah 10. Selanjutnya untuk uji yang ketiga, oke, selanjutnya untuk uji yang ketiga itu adalah uji heterokedastisitas. Untuk caranya sendiri kita buka estimasi VAM, kita klik proc, kita oke sorry, jadi selanjutnya kita klik proc, kita klik yang make residual series, ordinary, resid 1, oke. Jadi untuk mencari hetero, kita harus membuat yang namanya resid 01 ini dulu. Ya, ini hasilnya. Jadi kita sudah dibuat. Selanjutnya kita ini close-kan saja. Equation file-nya kita close. Kita buka resid 01. Kita buka, kita klik dan kita pilih variabel bebas yang lainnya. Resid 01, key, pf, lf. Oh, sorry. Key, resid 01, key, pf, lf, klik kanan, open as a question. Oke, selanjutnya jika sudah seperti ini kita ubah jadi residnya kali 2 kali 2 PF kali 2 LF kali 2. Selanjutnya Q, PF, LF, Q dikali PF, Q dikali LF, PF, Q. Oke, seperti ini equation-nya. Konstantanya ditaruh di belakang. Kita klik OK. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Kita klik OK.
Dan ini hasilnya, resit, enggak, ini hasil dari hetero. Oke, jadi jika sudah jadi seperti ini, kita salin R square-nya, kita salin di Excel, kita klik dulu. Ini R square-nya. Jadi untuk menghitung R statistiknya, kita harus mengkalikan dia dengan jumlah observasi. Jadi di sini jumlah observasi kita ada 90. Jadi, kan? Oke, oke. Aduh, sorry. Jadi di sini kita sudah dapat R statnya. Selanjutnya kita akan mencari R tabel. R tabel dari 44 ini. Tadi saya sudah nyari. Ini rumusnya untuk C tabel maksudnya, bukan R. Ini C, bukan R. Rumusnya adalah ini. Jadi karena alfanya 0,5 dan degree of freedom-nya itu ada 9, degree of freedom itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Konstanta tidak dihitung. Dan ini hasilnya untuk si tabel. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya, aduh sorry, selanjutnya dari hasil perhitungan hetero ini bisa kita lihat bahwa si hitung itu lebih besar dari si tabel, yang mana hal ini mengindikasikan dalam data ini terdapat heterokedastisitas. Selanjutnya, perhitungan selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Yang pertama, untuk uji autokorelasi, kita harus membuka estimasi resit ini. Salah, salah, salah tadi, sorry. Untuk pertama-tama, untuk uji autokorelasi kita harus buka frame, objek, copy objek, estimate. Ini kita hapus. Selanjutnya kita ketik sheet sheet 01 I F AF. Sheet 01 sheet 01 sudah. Kita klik OK. Ya, jadi ini untuk uji autokorelasinya. Kita samakan apakah sama. Oh, salah. Yes. Jadi salah ya. Ulang-ulang. Get, reject, estimate.
beda ya. Sorry, ternyata ada kesalahan. Saya salah estimasi. Kita ulang lagi. Estimate. Atau untuk panel optionnya kita ubah ke none. Not event. Oke, ini hasil auto korelasinya. Selanjutnya untuk interpretasinya bisa kita lihat bahwa di sini probabilitasnya lebih dari 0,05, maka data tersebut ada indikator autokorelasi. Jadi mungkin sampai sini saja untuk untuk video tentang pembahasan uji asumsi klasik dari data bab 16 buku Gujarati. Data bab ya, mungkin sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya untuk pembahasan data dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian secara dinamis. Nah, pertama kita buka dulu Word file-nya. Habis itu kita masukin balance panel. Habis itu kita masukin 1970 buat di daerah start date. Habis itu 1984 untuk end date-nya. Nah, number of cross session-nya itu 6. Habis itu kita oke aja. Habis itu data yang dari 16.1 ini dari TC sampai KLF di copy sampai ke bawah, kita masukin ke diffuse-nya. Habis itu kita ke quick, pencet quick, habis itu ke empty group. Nah, kita pastekan datanya di sini. Nah, habis dipaste kayak gini, kita langsung pencet aja proc di sini. Habis itu kita masukin make equation. Nah, di sini seperti biasa, C-nya kita pindahin dulu ke sini. Habis itu dari metode ini kita ganti dengan menggunakan GMM atau Generalized Method of Moment atau Dynamic Panel Data. Nah, habis itu kita pencet Dynamic Panel Wizard. Ini kita langsung pencet next saja. Ini TC aja, next saja. Ini next saja, ini next saja. Nah, di sini kita tambahin min 5. Habis itu tutup kurung. Habis itu next saja di sini. Habis itu next saja. Habis itu di sini yang white periode next saja. Nah, habis itu kita finish. Baru kita bisa oke di equation estimation-nya. Nah, ini adalah hasil pengujian dari hasil data panel dinamis. Nah, di sini terdapat variabel TC-nya signifikan sebesar 1,123275 dengan tes statiknya itu
3,709001 dan nilai probabilitasnya itu 0,139 yang artinya nilai TC untuk periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai variabel TC untuk saat ini. Dengan kata lain, setiap kenaikan 1 unit TC di periode lalu akan meningkatkan TC di periode sekarang sebesar 1,12 unit. Nah, habis itu kita lihat variabel Q-nya. Di sini dari variabel Q yang mempunyai itu ada koefisiennya itu sebesar 225632,8. Tetapi probabilitasnya tidak signifikan di sini karena dia 0,7383. Yang artinya variabel Q-nya ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel TC dalam model dinamisnya. Oke, selanjutnya itu ada variabel PF. PF dengan koefisiennya 0,409096. Nah, dengan probabilitasnya itu 0,0028. Artinya, setiap kenaikan PF itu akan meningkatkan variabel TC-nya juga. Nah, selanjutnya itu ada LF dengan koefisiennya itu senilai 323814,0 dengan probabilitasnya itu 0,7530. Tetapi itu tidak signifikan. Artinya tenaga kerja tidak berpengaruh secara nyata terhadap TC pada estimasi dinamis. Nah, di sini berdasarkan J statistiknya ini itu senilai 1,425555 dengan J statistiknya ini, probabilitas J statistiknya ini 0,490281 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, instrumen ini digunakan itu valid atau tidak ada masalah over identification. Dengan kata lain, model GMM ini layak digunakan. Nah, selanjutnya kita akan uji p-value dari model sargannya. Nah, itu caranya itu kita pencet command di sini. Habis itu kita masukin secara manual scalar p-val sama dengan add c ASCII buka kurung 19.5830, 25, terus kita tutup kurung. Nah, di sini langsung aja enter aja. Nah, langsung ada tulisan di sini p-val successful computed ya. Nah, cara ngeceknya itu, nah ini dikecilin aja nih. Habis itu p-valnya kan munculnya di sini, kita pencet aja. Nah, hasilnya itu 0,768343. Nah, di sini muncul p-value. Ini adalah hasil dari estimasi hasil dari p-value dari model sargan dengan hasil tersebut. Karena nilai p-value-nya lebih besar nih dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Yang artinya bahwa instrumen yang digunakan sudah valid. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.